biasa Spurs ngegas di awal, Habis bensin. gitu. Kadang-kadang bukan cuma habis bensin, kendaraannya meledak. Gitu. Skoradar balik lagi barengan sama duo Jedar. Sebenarnya bukan balik lagi. Ini episode perdana. Ini seakan-akan 800 episode yang lalu. 800 episode yang lalu. Ini menjadi biasanya kan saya sendiri nih dari skor yang bikin ngasih skor ada langsung prediksi-prediksi. Nggak enak selalu banyak yang tepat. Betul. Ya, jadi makanya kali-kali kita undang fans lihat prediksi mereka soal pertandingan. Makanya kita punya Skoradar sekarang. Iya. Iya, ini dia sebagai announcer di Gen FM. Di Gen FM dan saya termasuk asisten pribadi Kang Jalo ya kemana-mana ya. Betul. Oke, kita kenalin dulu nih. Kenalin ada dua orang yang sudah ada ada dua di orang sini. yang sudah hari di sini. Kita akan membahas hal yang paling ditunggu-tunggu oleh fans Liga Inggris. Di minggu ini. Di minggu ini ada derby London Utara antara Arsenal dan Tottenham. Ini kita perkenalan di sebelah kanan saya. Ada Rafli. Halo. Fans mana? Fans Arsenal. Fans Fans Arsenal. dari kapan? Dari 2011. 2011. Berarti bokel lah masih ngerasain sedikit-sedikit kejayaan. Iya, ada. Ini yang saya aneh nih. Ada fans Spurs gitu loh. Yang ya 20 tahun lagi satu trofi ya? Ya betul. Nah, itu kok bisa gitu suka sama Spurs? Sebenarnya gue nggak mau dikenalin. Kenalin Oh, dulu. iya makanya kenalin terus kenapa suka? Iya. gitu loh. Saya Dharma dari Tottenham Hotspur. Sorry kok dari Tottenham Dari- Hotspur. Dari Spurs Indo. Iya, dari Indo Spurs. Suka Spurs tuh karena waktu pertama dulu nonton bola di TV itu yang main dia gitu. Siapa? Si Spurs. Enggak pas zaman siapa? Iya, siapa? 96. Osvaldo Yang Ardiles ya? Bukan dong itu ketuaan. Oh si Ardiles. ya? Ardiles. Oh, bukan. Yongki Ardiles. Siapa? Ian Walker. Ian Walker. Oh, 96. Ian Walker. Kita belum lahir ya? Belum lahir ya, Belum lahir kita ya. Kan belum. Masa sih muka lu belum lahir? Ian Walker. Tapi beneran. Belum lahir. Beneran, gue 9. Serius dia Gen Z. Mukanya aja baby boomer. Makanya gue ragu dia belum lahir gitu ya. Iya, tapi Iya. ini menarik sih. Ian Ya. Walker memang pada saat itu juga Spurs pemainnya juga cukup lumayan loh. Lumayan ya Spurs Iya, ya. sempat ada Ginola juga di sana kan. Oh iya, David Ginola. Betul. Yes. Ya banyak lah pokoknya. Dan ini Arsenal dan akan bertemu berdua Ya. di minggu ini. Ini dan dua tim ini tuh belum pernah kalah kan di Liga Iya. Inggris kan. Di musim ini belum. Di musim ini belum 3 kali menang, 1 kali seri. Ya. Betul. Gitu gimana rasanya? Nah, Belum ya pernah gimana kalah. rasanya nih buat kalau Arsenal pernah ngalamin lah ya musim Iya, lalu ya. nah, Spurs Nah, ini gimana Spurs rasanya lah. belum pernah kalah. Biasa Spurs ngegas di awal. Tahu-tahu Habis bensin. gitu. Kadang-kadang bukan cuma habis bensin, kendaraannya meledak. Gitu. Nah, ini menarik nih. Kan ini berarti untuk sekian tahun untuk kali pertama nih Spurs hadapi Arsenal tanpa Harry Kane. top scorer mereka di derby London. Betul. Ya. Ya 14 gol ya kalau nggak salah betul. Harry Kane. Gimana nih prospeknya tentang menghadapi North London derby kali ini? Sebenarnya setiap NLD tuh ada cerita, pasti ada cerita. Ya. Iya. Baik itu tanpa Harry Kane dengan Harry Kane gitu kan. Selalu ada sisi yang menarik gitu. Kalau dibilang gimana sekarang ya pede kalau Ya. kita ngelihat track record selama 5 game ini ya tetap pede gitu. Cuma kadang-kadang nggak bisa jadi patokan. Especially Spurs ya. Itu kadang-kadang kayak misalkan pre-seasonnya oke, liganya ancur-ancuran gitu. Pre-seasonnya kalah sama tim-tim gurem, liganya standar-standar aja gitu. Cuma kalau melihat track record si dari 5 game belakang, kalau menang pede. Menang pede. Ya? Menang pede. Walaupun tanpa Harry Kane ya. Betul, Kalau betul. tanpa Harry Kane. Yes. Justru bagi sebagian fans dan mungkin bagi sebagian pemain di sana pun agak pressure-nya hilang. Ya. Gitu loh. Karena udah pressure-nya nggak ada hilang. Harry Kane. Betul. Jadi Nah. membuktikan bahwa kan ada yang bilang bahwa ini yang tukang gendong udah nggak ada nih. Kalau memang bisa dibuktikan, ya kita harap aman kesananya. Dan ini juga Kang,
sejak Richarlison ke psikiater jadinya golin. Betul. Iya benar-benar. Dia harus ke psikiater dulu. Emang Richarlison kan Gen Z ya, jadi dia Gen Z juga sama kayak dia nih. bentar-bentar mental health itu. Iya, kalau dia kan permasalahan dalam tanda petik permasalahannya Nggak ada Kane. Nggak ada Kane. Kalau di Arsenal permasalahannya adalah Mikel Arteta tuh lagi pusing enak kan. Betul. Iya. betul, lagi Untuk pusing enak. lagi milih untuk pemain di bawah Betul, Mistar. betul. Ini ada David Raya. sama Ramsdale. Kira-kira gimana sih? Menurut lu bagusan mana dan kira-kira yang dipasang di Buat NLD ya, lawan Spurs. Gue nggak tahu ya karena biasanya tuh kalau Arsenal tuh rotasi kiper tuh selalu di kompetisi non liga. Oh, Cuma gitu. kemarin untuk 2 game beruntun ya lawan Everton sama semalam lawan PSV itu pasang Raya dua-duanya. Ada kemungkinan tuh mungkin Raya lagi ketika lawan Spurs lagi. Karena grafiknya lagi bagus gitu. Betul. Atau bisa jadi Ramsdale karena lawannya pasti pas lawan tim besar lah jatuhnya, tim yang klasik gitu. Cuma masih lo tau lah Arteta overthinking ini sama kayak pendahulunya kan Pep. Iya. Gue takut tuh ketika Arteta balik lagi ke tim yang dia percaya, dia akan tetap masang Ramsdale, terus Havertz tetap dia percaya padahal Vieira lagi bagus-bagusnya. Terus malah masang Nketiah lagi jadi striker bukan Gabjes lagi. Itu tuh yang gue takut-takutin tuh dari Arteta. Itu nggak kejadian 1-2 kali, sering banget selama dia megang Arsenal. Tapi tadi Spurs begitu yakinnya dia. Kalau dari lo sendiri dengan 5 pertandingan kemarin 4 menang sekali seri. Gue sih yakin menang. Gue lupa kayak dari semenjak gue nonton Arsenal tuh Arsenal kalah dari Spurs tuh belum sampai 5 kali deh. Sombongnya. Pertama di Emirates kayaknya gak pernah kalah di Liga ya. Iya. Di Liga gak pernah. Iya, coba mundurin lagi dari tahun 96 gimana? Iya, tapi gini ya, tadi kan udah dua-dua sama-sama udah mengalami hal yang berbeda ya, terutama di depan di Spurs dan juga tadi Arsenal Kiper. dengan banyak kiper dan juga lini depannya kan rotasinya Betul. Random lah ya Arteta. Nah sekarang gini deh, sekarang kan andalan jadi 2 kapten nih, si Son sama si Odegaard. Odegaard sekarang. Tapi gue nanya ke ini ya, gimana Odegaard menurut lo? Nah, ntar dibalik. Ntar dibalik gua. Kalau buat gue pribadi, gue sebenarnya waktu sebelum Odegaard masuk ke Arsenal, memang udah ngelihat ini pemain bagus gitu. Ini pemain bagus. Cuma mungkin ini gimana ya cara ngomongnya, seperti gue bukan memuji ya. Tapi memang kayaknya kemarin-kemarin tuh belum ada momen klik Odegaard buat nunjukin taring di Arsenal gitu ya. Jadi kayak dia masih nunggu momen nih gitu, dan kebetulan semakin kemari momennya tuh udah mulai datang ke dia. Berarti ini momennya Odegaard menurut lo? Nanti setelah NLD. Ada yang ngomong kan, lo diam aja gak apa-apa, karena lo udah dipuji dan dia Odegaard momennya musim ini. Jadi harusnya gue satu narasumber buat 2 gitu. Jadi kalau lu gimana Odegaard yang menurut pendapatnya Dharma? Kayaknya Odegaard tuh emang udah nyetel banget ya, terutama dari musim lalu tuh dia udah mulai pede, dia udah sangat menjiwai lah kalau dia tuh kapten Arsenal. Beda banget sama kapten Arsenal sebelum itu adalah Lacazette, Aubameyang, Ozil. Terus bahkan sebelum Ozil tuh Mertesacker sama Arteta yang jagonya tuh pas dari kapten tuh udah nggak sejago itu. Sekarang tuh kita punya Odegaard yang lagi jago-jagonya dan jadi kapten. Lagi mulai jago. Lagi mulai jago Dan dan jadi konsisten kapten. dan jadi kapten. Berarti mirip kayak Patrick Vieira dulu ya. Oh, iya. Kan pas awal, dia kan kapten 24 tahun juga kalau nggak salah. Iya, Patrick Patrick Vieira. Nah, komentar lu soal Son yang Son. lagi gacor juga nih di Spurs? Gacor ya. Mungkin Arsenal akan kebobolan kalau kipernya Ramsdale. Kalau Raya sih gue nggak tahu. Oh. Walau entah sama Son atau sama Richarlison. Cuma tetap menang sih. Enggak, Cuma iya. nggak Lu akan. lihat Son. Sonnya menurut lo, Sonnya? kan tadi Iya, udah komentar dia udah tentang muji lo Odegaard. Odegaard, masa lu nggak muji Menurut juga? lo Son gimana Ini tahun sekarang? pertama dia jadi kapten. Iya. Tahun pertama Jadi jadi kapten, kapten. gue rasa akan jadi pressure terberat dia ketemu NLD lagi kan. Dengan status Spurs yang belum pernah kalah dan Arsenal juga yang belum pernah kalah, pressure-nya tuh akan sangat besar ke dia. Bisa jadi dia mainnya tampil bagus banget, bisa jadi dia jelek banget. Iya, tapi Karena pressure itu. tapi udah pantas belum Son menurut lo jadi seorang kapten? Siapa lagi kalau bukan Son? Spurs siapa Pertanyaannya lagi? itu. Gimana? Kalau bilang kapten, sebenarnya Madison pun sebenarnya walaupun baru 26-27 tahun udah cukup dengan apa Tapi kan yang status dia barunya. Baru. Betul, Iya. betul. Tapi gini, Spurs itu dengan walaupun Madison, walaupun Son itu sebenarnya jadi kapten karena dia adalah sisa. Iya, yang Sisa lama. dari dulu itu yang pertama. Dan kebetulan kalau kita lihat dari sisi lain di luar lapangan, dari segi psikologis, kemudian attitude dan segala macam, memang yang paling anak baik adalah Iya. Son. Son gitu. Iya, Jadi iya. jadi dibilang pantas aja.
beban pasti ada gitu. Tapi kalau ngelihat kebetulan 5 game ini nih, walaupun ada kapten gitu, semua bermain dengan satu instruksi dari si pelatih. Jadi nggak kelihatan ada pemain yang agak keluar jalur dikit nih, ntar kemudian si kaptennya kayak Bilang tim lagi. lain. Nah gitu. Jadi memang kapten tuh simbol, benar-benar simbol. Tapi semuanya ya kerjanya kerja bareng. Jadi lebih kompak. Lebih kompak. Tapi kan betul. gini, masanya rekor lu sejak 2010 tuh susah kan menang di kandang Arsenal. Ini dengan Son lu punya optimisme yang yakin menang itu gara-gara apa? Balik lagi, track record 5 pertandingan. Kemudian si pelatih baru, Ya. Ange, dia memang pelatih barunya tuh nafsuan. Aneh. kan nggak ada S-nya. Nggak ada. Harusnya ditambahin L. Kan dibacanya. Iya. Terus Nah, jadi Ange ini memang tipe orang yang dari Australia, kemudian Yokohama, Celtic. Dia adalah tipe-tipe orang yang membiarkan pemain untuk bereksplorasi, bahkan mengeksploitasi dirinya. Si pemain itu lu harus tahu lu bisa apa lu apa. Ya. Contoh paling gampang adalah waktu Johar ke Celtic. Itu Johar tuh kayak dapat kesempatan kedua. Second wave ya di Celtic ya. Dan memang Ange itu tipe pemain yang seperti itu. Bahkan waktu itu Pelatih. Ange tuh pernah ditanya suksesinya tuh apa sih kalau di Jepang lu bisa sampai juara. Dia bukan bilang permainan tapi bahasa. Oke. Jadi memang dia nyentuh sisi lain dari teknis sendiri. Berarti kalau dari Spurs yakinnya perihal pelatih baru, energi baru, Energi bisa baru bahasa itu Inggris bisa bahasa katanya. Inggris. Bisa bahasa Inggris katanya. Iya. Dan dia ngasih kayak moral support lah buat ke anak-anak itu. Pendekatannya lebih personal ya. Itu Iya. yang akhirnya bikin pemain-pemain ini lebih Nyaman jadinya enak ya. dilihat. 5 pertandingan ini enak dilihat dibandingkan Dandannya setengah rapi musim. gitu. Bener. Klimis rambutnya. Iya. Enggak gitu. Ya tapi gua kalau ngeliat kemarin gua juga nonton Kang sekali pertandingan Spurs tuh yang sampai di menit akhir golin Iya. itu kayak Iya. kok bisa Spurs di tahun ini semangatnya sampai ada di kan biasanya kalau udah Mentalitasnya ya. Betul. Mentalitasnya biasanya kan Spurs udah nggak ada tuh di 90 Iya. menit terakhir udah hilang aja. 80 70 tuh udah turun tuh. Iya, kemarin sampai 9+8 ya. Bener. 90+8 gitu. Nah itu kan biasanya kebiasaannya Arsenal tuh. Iya. Nah lu kira-kira gentar nggak tuh dengan rekor Spurs yang secara mentality justru di akhir-akhir bisa ngegas? Jadi bagus nih sekarang. Enggak sih. Mau ngomong apa tadi soal mental? Arsenal tuh selalu bikin gol entah di awal babak atau di akhir babak. Itu tuh Arsenal selalu hampir setiap gamenya seperti itu. Terus soal pelatih baru. Kayak tiap musim ketemu Spurs pelatihnya baru ya. Dan terus menang. Benar juga. Iya juga ya. Iya Dan terus juga. menang. Ya. Dan terus menang sama Jose Mourinho ketika rekornya lawan Arsenal tuh selalu menang. Ketika di Spurs dia kalah. Iya karena dia pas di Spurs ditanya I'm not that special katanya ketika melatih Spurs. Justru Mourinho itu tetap menjaga rekornya Spurs. sebagai Special the special one karena dari tim yang lain ya Spurs ini spesial. Iya, Ini benar. Yang lain bisa menang tapi di Mourinho di Spurs Mourinho kalah. Iya. Jadi sih gue nggak ada gentar-gentarnya kayak lawan Spurs tuh. Ya udahlah, gue lebih takut lawan Everton Burnley sebenarnya. Wah, ini meremehkan sih. Meremehkan sih. Ya nggak apa-apa kan opini. Hah. Yang opini. Kan sekarang Kan berarti secara nggak langsung Spurs dibilang di bawah Everton. nggak juga sebenarnya. Cuma kan ya nggak apa-apa. Kita nanti kan akhirnya pertandingan berbicara. Iya. Dan kita sih sebenarnya pemain favoritnya adalah Ramsdale sebenarnya ya. Karena Dia lu harap Ramsdale ya. Betul. Iya. Karena Gue juga nggak mau dia main sebenarnya. Betul, karena Raya itu agak harusnya secara normal Raya itu agak star syndrome nih. Karena ini kayak tadi Rafli bilang bahwa ini adalah pertandingan besar pertamanya lah Ya. gitu. Itu yang mungkin bikin akan kacau. Ya. Tapi Ramsdale sudah akrab dengan bola-bola dari Spurs. Gol-gol Spurs. Benar gitu. Lu berarti Ramsdale bilang jelek sama dia. Gua kok ngadu domba ya? Dia juga bilang. Oh, lu juga bilang Ramsdale. Iya. dulu. Kalau Kan perbandingan mendukung. Ramsdale dan Raya, gue akan milih Raya. Cuma karena ini NLD, kita harus ngeliat lagi kayak Pengalaman. rekornya, pengalamannya gimana kan. Raya tuh baru musim ini orbit lah masuk ke tim besar lah. Kalau Ramsdale kan udah dua musim di Arsenal, udah 4 kali lawan Spurs dan kayak 3 kali menang ya. Yes. Tiga Gak kali usah menang. kayaknya lu kayak ragu padahal lu yakin kan. Enggak usah mau merendahkan. Iya. Jadi Iya. udah lah gini lah prediksi skor lu buat NLD berapa? Heeh.
kayaknya Arsenal menang 2 atau 3. 2 selisih 2 atau 3. Wih. Cuma akan kebobolan mungkin. Si 2 atau 3 main atas dong ya. Iya. Kalau dari lu Mak 2-0 atau 2-1? 2-0 atau 2-1? Yakin menang? Yakin. Berarti memutus tren rekor buruk dari Spurs di kandang Arsenal. Yes. Apalagi ini kan spesial nih. Ini adalah NLD ke 150. Iya. Ya seharusnya harus bisa menang. Jadi justru jadi motivasi. Enaknya adalah menurut gua adalah NLD di awal ini dengan lagi bagus-bagusnya itu jadi suka nggak suka itu jadi moral booster. Iya. Karena ini penentu sih. Laga ini jadi penentu untuk dua-duanya nih, siapapun yang menang nih. Yang menentu mah buat Tottenham. Oh iya. Minggu depan lawan Liverpool. Nah. Nanti aja kita lihat. Nanti kita undang lagi dia. Undang lagi ntar. Betul. Kita lihat hasil minggu ini. Minggu depan kita tantang dia lawan kita aja. Lawan kita langsung. Lawan 2. Lawan kita Ini kan berdua langsung. Kita kebetulan Liverpool. Kita kebetulan Liverpool. Tapi nggak apa-apa sih kan ini Liverpool ini lagi seperti perusahaan yang ditinggal beberapa posisi pentingnya nih. Yes. Jadi lagi mau seperti armada nih mau dibawa kemana? Iya. Tenang nggak apa-apa lah. Tapi lu lebih berat kemana, Kang? Apa? Arsenal apa Spurs? Jujurnya. Gua Iya, jujur iya, ya, NLD. sebagai fans, Iya. gua mending berakhir seri biar naik tim gua. Jadi mereka seri. Biar kita Liverpool menang. Iya, nemenin Manchester City aja dulu berdua. Catatannya kalau Liverpool menang juga. Apa? Catatannya kalau Kalau Liverpool menang juga. Menang lah. Enggak susah cuy. West Ham Liverpool itu susah lawan tim papan bawah. Bener. Iya. Tapi mudah-mudahan kebobolan duluan biar bisa comeback Bisa lagi. comeback. Iya, gitu skorer pembahasan duo jedar untuk North London Derby. Di skor radar ya. Skor radar. Sampai ketemu di skor radar berikutnya. Ciao.